Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Heza Aprilia dengan NPMA 1I020076. Baiklah, di video kali ini saya akan membahas tentang tantangan mendidik anak di era digital. Nah, seperti yang kita ketahui ya, di era digital ini sangat sulit sekali mendidik anak, apalagi harus menyesuaikan gitu terhadap teknologi. Apalagi anak-anak kini mulai dari usia 2 sampai 2 ke atas itu banyak sekali yang sudah bermain gadget. Nah, kita sebagai orang tua itu harus bisa gitu ya, menyesuaikan atau mengendalikan bagaimana sih cara supaya anak itu tidak terlalu gila dalam hal era digital. Baiklah, berikut ini ialah langkah-langkah yang bisa orang tua atau yang bisa kita lakukan untuk mencegah anak kecanduan gadget. Yang pertama itu mengarahkan penggunaan perangkat dan dunia digital gitu, media digital gitu loh. Nah, kita sebagai orang tua itu harus menjelaskan gitu dampak negatif dan dampak positif dari dunia internet. Kita bisa jelaskan dari dampak negatifnya dulu. Kalau terlalu sering memegang HP atau terlalu sering bermain di media sosial sampai 1-3 jam atau lebih gitu, itu buruk gitu loh terhadap kesehatan kita, terhadap pemikiran kita, dan terhadap pemahaman kita nantinya. Dan kita jelaskan juga bahwa tidak semua, dan kita sebagai orang yang lebih dewasa itu kita harus memberitahukan kepada anak bahwa tidak semua informasi di internet itu benar. Oleh sebab itu kita perlu membaca agar wawasan kita itu bertambah, bukan hanya cuma nanti di internet baca berita informasi di Facebook atau gimana lah, itu semua belum pasti benar, karena banyak yang di internet itu banyak juga yang dimanipulasi. Oleh sebab itu kita anjurkan kepada anak, kita jadwalkan kepada anak untuk membaca, jangan cuma hanya memegang gadget saja. Yang kedua itu ada seimbangkan aktivitas dunia maya dan dunia nyata. Kita sebagai orang tua nanti jangan cuma hanya menyuruh anak untuk seharian itu bermain HP, itu sama sekali nggak dibenarkan ya. Oleh sebab itu kita harus mengajak anak untuk bersosialisasi keluar, agar kita juga bisa mengajak anak ke tempat berpameran, ke tempat museum misalnya. Intinya ajak ke tempat anak yang bermanfaat, jangan cuma hanya memegang gadget, itu dampaknya buruk sekali. Kita juga bisa membuat kegiatan di rumah seperti bermain peran di rumah bersama anak, mengajari anak membaca, melukis. Jangan cuma dikasih HP gitu loh, karena dampaknya itu sangat buruk. Yang ketiga itu memberikan pendampingan tuh tadi, itu termasuk yang harus kita lakukan kepada anak gitu loh. Jangan cuma kita bisa memarahi atau cuma kayak dikasih HP, tidak diberitahukan ini gunanya apa, ini gunanya apa, tidak dipantau gitu loh. Nanti sebab akibatnya tuh sangat buruk gitu loh, anak bisa membuka hal-hal yang tidak kita inginkan. Nanti pada akhirnya anak akan melenceng. Selanjutnya itu gimana cara menjaga anak tetap aman di dunia maya. Yang pertama itu buat aturan, batasi anak untuk memegang HP 1-2 jam misalnya. Setelah lewat dari itu, tarik kembali HP Anda. Itu kalau menurut saya worth it ya, karena kita kalau menerapkan hal seperti itu, kita bisa bisa mengurangi kegiatan anak yang negatif gitu loh. Kita harus membatasi, intinya kita harus membatasi agar anak itu tidak cuma stuck di internet. Kita sebagai orang tua itu harus menjadi orang tua yang smart parent gitu. Kita harus lebih cerdas dari ketimbang anak kita. Jangan anak kita yang lebih tahu ketimbang kita, nanti kita yang akan dikibulin gitu loh. Kita harus tahu semakin lama kan semakin meningkat ya era digitalnya. Kita tuh harus lebih cepat gitu loh daripada anak kita, agar
Kalau anak kita yang lebih pintar ketimbang kita nanti, ya dampaknya itu kepada kita sendiri. Dan dampaknya juga kita bisa dikibulin tadi, kita bisa dibohongi. Oleh sebab itu, kita sebagai orang tua itu, kita juga harus belajar mengenai perkembangan era digital ini. Jangan cuma hanya kita menyediakan fasilitas kepada anak, tapi kita tidak belajar, itu salah. Nanti dampaknya kepada anak kita akan sering membangkang, anak kita akan sering berbohong, dan itu kan dampaknya kan kepada kita. Nggak juga sering, itu kayak mengurung diri di kamarnya, itu kan nggak boleh sebenarnya. Oleh sebab itu saya sangat menyarankan kita itu harus menyeimbangkan gitu, mengetahui perkembangan di era digital, perkembangan gaya atau apa, kita itu harus tahu gitu. Baiklah, selanjutnya kita membahas ialah pola asuh apa yang paling cocok di era digital. Kalau menurut saya itu pola asuh demokrasi, di mana pola asuh demokrasi ini kayak memperhatikan dan menghargai kebiasaan anak. Dan juga pola asuh ini memprioritaskan kepentingan anak, tetapi tidak mengendalikan anak itu loh. Contoh penerapannya kita membuat aturan di mana aturan itu disepakati oleh kedua belah pihak, yakni orang tua dan anak. Misal contohnya nih, boleh keluar malam tetapi sampai jam 9 gitu loh. Kalau sudah lewat jam 9 ada konsekuensinya, kalau kata lainnya itu kena hukum gitu loh. Ini adalah salah satu pola asuh yang paling efektif kalau menurut saya. Kalau kita sudah membuat peraturan atau aturan yang sudah disepakati oleh kedua belah pihak, maka keluarga kita itu akan harmonis gitu loh. Keluarga kita juga akan ceria, tidak tertutup. Itu kalau menurut itu intinya keluarga bisa harmonis gitu loh kalau kita sudah membuat aturan yang sudah kita kesepakati. Jadi inti dari pembahasan hari ini ialah kita sebagai orang tua itu juga perlu yang namanya belajar agar kita bisa memberi informasi kepada anak itu yang baik-baik saja gitu loh, agar anak yang misal ingin mengetahui hal yang di internet itu, kita sudah lebih dulu gitu loh mengasih tahu informasi yang sudah kita dapatkan. Pesan saya kepada semuanya, jadilah orang tua yang cerdas ke depannya. Jadikanlah Anda sebagai panutan bagi anak-anak Anda. Karena anak adalah cerminan dari orang tua itu sendiri. Terima kasih, itulah pembahasan dari saya. Semoga bermanfaat. Lebih atau kurangnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.